Di kampus itu apakah kayak gitu? Iya, karena kan di kampus kan seringnya bareng-bareng. Betul. Ya nggak? Kamu Kayak boleh circle iya, gitu ya. Circle. Kamu boleh nggak masuk ke aku boleh nggak masuk ke kelompokmu? Boleh asal kamu ngerokok, misal begitu. Atau asal kamu nyoba pilih selfie. Tempat pertama yang paling banyak itu adalah di rumah atau hunian dengan privasi yang tinggi. Jadi seperti apartemen, kos-kosan, itu malah justru tempat yang seringkali digunakan orang-orang untuk menyalahgunakan narkoba gitu. Jangan takut, 3B ya, apa? Berani tolak, berani reha, berani lapor. Nah, itu. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya, Manu Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, kalau ngomongin masa muda nih kayaknya identik dengan kita yang pengen terus-terusan cari tahu gitu ya, dan ingin terus bereksplorasi. Nah, namun dibalik kecenderungan kita untuk ingin selalu bereksplorasi tersebut, jika kita tidak bijak tentunya itu akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif ya, atau hal-hal yang dilarang, termasuk dengan narkoba, mendekati narkoba gitu ya. Nah, bagi Sobat Untidar dan juga Sobat Mas Gilang nih ya, siapa tahu butuh pencerahan gitu ya, bagaimana caranya untuk melindungi diri dari lingkungan sekitar dan menjauhi hal-hal yang seperti itu termasuk dengan narkoba ini. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dengan bahaya narkoba di kalangan remaja dan juga mahasiswa, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau penyebarannya itu sudah sampai di kalangan remaja maupun dari mahasiswa gitu ya. Dan kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa dari BNN Kabupaten Magelang. Di sini sudah ada Bu Saras dan juga Bu Nur. Halo Bu Saras dan Bu Nur, selamat pagi. Halo, pagi, selamat Mbak pagi. Nur. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah. Sehat Ya, kayaknya ini luar biasa banget nih Sobat Untidar, karena beliau-beliau ini datang jauh-jauh dari BNN Kabupaten Magelang nih ya, langsung ke sini hanya untuk podcast di Untidar gitu, luar biasa lah. Terima kasih banyak nih ya ibu-ibu yang sangat cantik ini. Masya Allah. Masya Allah. Oke, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin Sobat Untidar ada yang belum kenalan nih ya sama narasumber kita yang saat ini, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, sebutkan nama lengkapnya siapa dan menjabat sebagai apa gitu ya. Mungkin dari Bu Nur terlebih dahulu. Oh iya, oke. Halo Sobat Untidar, tambahan Sobat Mas Gilang. Jadi biar Sobat Untidar juga tahu, kalau teman-teman yang mau jadi sahabatnya BNN Kabupaten Magelang itu sebutannya Sobat Mas Gilang. Oke, Sobat Mas Oke, Gilang. nama saya Nurrofinga, saya sarjana psikologi di BNN Kabupaten Magelang sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Terus sebelumnya sempat megang humas juga, kalau tadi Mbak Afna bilang ya, sekarang berkecimpung di humas kampus. Nah, dulu saya juga megang di humas kantor itu sampai tahun ini di April. Nah, sekarang udah ada yang ganti. Gitu. Oke, siap Bu Nur. Berarti dulu sempet dari humas juga ya? Iya. Oke, berarti bisa nih podcast kita sama Bu Nur. Waduh. Oke, lanjut ke Bu Sarah, silahkan. Hai Sobat Untidar, perkenalkan saya Saras Putri Utami. Saya di BNN sebagai penyuluh narkoba ahli muda. Sebenarnya sama jabatan kita. Tugasnya apa? Tugasnya menyebarluaskan informasi. Salah satu caranya bisa melalui media podcast seperti hari ini. Oke, berarti sama-sama dari apa tadi Bu? Penyuluh. Tunggu dulu, apa yo? apa dulu ayo? Penyuluh ahli muda. Ahli muda. Oke, benar ya ini. Penyuluh narkoba ahli muda. Ya, oke, berarti ingatan saya masih oke nih ya. Oke, mungkin perkenalan udah nih, tapi kayaknya belum nyebutin ini ya, asalnya dari mana nih ibu-ibu ini? Oh, saya asalnya dari Purworejo. Purworejo. Kalau Bu Saras? Kalau saya dari Kota Magelang. Oh, Kota Magelang asli ya. Oke, ada Purworejo, ada Kota Magelang, luar biasa sekali. Oke, nah kalau kita mau membahas soal topik kita kali ini terkait dengan bahaya narkoba ya di kalangan remaja maupun mahasiswa. Nah, kalau melihat kondisi saat ini nih, sebenarnya bagaimana sih gambaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya ya
di kalangan remaja ini, Bu? Kalau kita ngomong berdasarkan data ya. Jadi data kita punya data survei mengenai prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia. Survei kita itu terakhir di tahun 2025 itu terjadi peningkatan dari tahun yang sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Nah, dari 1,73% menjadi 2,11%, yang mana itu setara dengan 4,15 juta jiwa masyarakat Indonesia yang terpapar penyalahgunaan narkoba. Dan kalau ditanya secara spesifik ke remaja, itu memang kan kita itu surveinya itu ke usia 15 sampai 64 tahun ya. Nah, di usia 15 sampai 24 tahun itu memang terjadi peningkatan juga gitu dari tahun sebelumnya, di mana usia 15 sampai 24 tahun kan masih ada beberapa range usia yang dia masih masuk kategori remaja seperti itu. Dan itu secara nasional. Memang kita itu BNN biasanya tidak melakukan survei secara spesifik di tingkat kota atau kabupaten. Jadi kita secara nasional. Nah, kalau dari data yang masuk sebagai klien rehabilitasi di BNN Kabupaten Magelang di tahun lalu itu memang klien yang mengakses layanan rehabilitasi kita itu kalau di kabupaten itu paling banyak dari kalangan pelajar. Artinya ya pelajar, artinya kan masih masuk kategori remaja di situ kalau yang ditanyakan remaja. Dan kalau di kota itu juga selain pekerja, nomor 2-nya itu adalah pelajar gitu. Oke, berarti pelajar itu termasuk dari umur 15 sampai sekarang atau bagaimana? Jadi kategori remaja itu apa dulu, ya kan? Betul. Ya nanti Mbak Agnes sambil searching di internet. Jadi biar tahu nih. Kadang karena gini, beberapa penyuluhan yang dilakukan oleh BNN terutama di kalangan remaja itu mereka nggak bisa ngedefinisiin remaja itu apa. Tapi mereka bisa ngebedain nih, misalnya si A, ada orang di situ si A, ini remaja atau bukan? Oh mereka bukan. Terus kalau Anda semua remaja atau enggak? Oh iya saya remaja. Terus remaja itu apa? Nggak tahu kan? Remaja itu kan usia 13 sampai 18 tahun. Itu sesuai dengan undang-undang ya. Jadi makanya beberapa kategori tayangan atau kategori makanan itu kan ada 18 plus ya, ada 18 plus gitu. Nah, menyambung dari yang dibilang sama Mbak Saras tadi, kalau teman-teman mau concern lagi, itu kalau kasus di Magelang dari total 367 orang yang menjalani rehabilitasi dan pengakses layanan rehabilitasi, baik itu coba pakai maupun yang sudah rawat jalan, itu 165 adalah penyalahgunaan pil sapi, itu di tahun 2025. Jadi kalau bagaimana kondisi di Kabupaten Magelang maupun Kota Magelang ya angka tadi gitu, berbanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang, itu saya rasa salah satu jumlah yang bisa kita take a note sebagai oh ternyata di kota yang menurut kita adem ayem aja orang bisa nyalahgunain obat atau zat tertentu kayak gitu. Oke, berarti ya lumayan banyak banget ya untuk kasus narkoba ini. Itu yang terstatistik ya. Iya. Kita juga jangan melupakan teman-teman itu sobat Untidar dimanapun berada, ada dark number. Jadi banyak banget angka-angka atau jumlah yang tidak kita tersurvei gitu ya? kan. Kalau tadi kayak angka prevalensi itu kan angka yang tersurvei. Iya, benar. Apakah banyak orang yang mabuk tapi ngoplos zat yang nggak masuk undang-undang kan banyak banget ya. Iya, benar-benar kayak gitu. Oke, berarti sudah ada banyak yang tersurvei ya sekitar segitu ya, tapi belum tahu yang belum tersurvei itu berapa gitu ya. Oke. Terus apakah benar nih kampus masih jadi salah satu wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana apa faktornya gitu? Oke, nanti Mbak Sarah juga bisa nambahin. Jadi ada kalau menurut UNODC atau
Badan PBB yang menangani masalah drug crimes atau kejahatan narkotika, itu ada 5 tempat yang menjadi sasaran utama dari pengedaran narkoba ya. Yang pertama itu ada di rumah, kemudian yang kedua itu ada di sekolah. Nah, kampus ini kan masuknya dalam sekolah ya. Iya benar. Nah, kenapa sih kok sekolah ini masuk? Karena kalau teman-teman belajar nih, terutama mungkin ya ada jurusan sosiologi nggak di Untida? Kebetulan belum ada. Nah, pokoknya bisa deh dicari di internet, namanya teori konformitas ya. Teori konformitas itu kan kamu boleh deh masuk ke kelompokku kalau kamu TikToknya udah followernya ada 1 juta misal begitu. Nah, itu kan syarat tuh. Konformitas itu kan teori kesamaan dalam kelompok. Nah, di kampus itu apakah kayak gitu? Iya, karena kan di kampus kan seringnya bareng-bareng. Betul. Ya nggak? Kamu Kayak boleh circle iya, gitu ya. Circle. Kamu boleh nggak masuk ke aku boleh nggak masuk ke kelompokmu? Boleh asal kamu ngerokok misal begitu. Atau asal kamu nyoba filosofi. That's why kampus ataupun sekolah itu menjadi salah satu target dari peredaran narkoba maupun peredaran zat adiktif. Itu yang satu. Yang kedua, kita sekarang stresor dalam belajar itu besar ya teman-teman, ya nggak sih? Makanya, aduh gimana ya biar saya nggak stres. Meredakan stres gitu Iya, ya, dengan cara yang instan. Udah deh cari sesuatu. Makanya itu, pokoknya banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu satu, dia konformitasnya sangat tinggi dalam kelompok. Yang kedua, stres. Terus terutama nih kalau misalnya bukan kalau kampus kan sebenarnya dalam psikologi itu kategori dewasa awal. Ya sebenarnya sudah tidak masa pencarian jati diri. Iya, benar. Tapi ya itu beberapa teori menyebutkan bahwa oh ya mereka konformitasnya sangat tinggi sekali gitu. Jadi itu jadi target utama. Yang selanjutnya ada apa lagi? Ada workplace, itu tempat kerja, kemudian ada tempat komunitas ya, ada komunitas. Terus yang terakhir ada namanya kesehatan ya, atau sektor kesehatan. Kenapa sih sektor kesehatan juga rawan? Karena ya kan mereka bisa membius pasien kayak gitu kan, juga butuh nih psikotropika atau obat-obatan tertentu juga mengandung narkotika dan psikotropika. Jadi 5 tadi salah satunya adalah kampus atau sekolah. Oke. Gitu. Kalau untuk penyebarannya tadi kan juga dikatakan di rumah bisa nih ya, Bisa. Bu. Nah itu gimana ini? Kenapa di rumah bisa? Ya kan keluarga itu benteng utama orang dari, ya ibaratnya dia benteng utama orang biar nggak pakai narkoba. Tapi kalau benteng utamanya udah roboh kan, benteng-benteng lain gampang ya untuk dihancurkan gitu. Iya. Sebenarnya rumah itu adalah first school kan, sekolah utama dan sekolah pertama dan juga sekolah ideologi pertama manusia. Terus kenapa sih kok di rumah juga bisa dijadiin tempat peredaran? Ya karena yaudah deh gue hancurin aja dulu benteng utama gitu. Kamu nggak nyaman ya di rumah sama ibumu? Yaudah deh nyoba ini dulu gitu. Jadi kan ini keluarga broken ya. Iya benar. Gitu sih, mungkin Mbak Sarah sedang menambahin. Ya, kalau tadi kan berbicara lewat datanya UNODC ya. Iya. Nah, kalau dari data surveinya BNN yang paling terakhir di tahun 2025 sendiri, jadi sebenarnya tempat orang pakai narkoba itu kalau berdasarkan survei, jadi mengalami pergeseran. Kalau dulu tuh kan kayaknya orang pakai narkoba itu hanya di tempat hiburan malam gitu ya. Iya, Nah, justru sekarang ini tempat pertama yang paling banyak itu adalah di rumah atau hunian dengan privasi yang tinggi. Jadi seperti apartemen, kos-kosan, itu malah justru tempat yang seringkali digunakan orang-orang untuk menyalahgunakan narkoba gitu. Selain itu kan ada juga di tempat kerja. Nah, kampus sendiri, kenapa kampus gitu ya? Karena sebenarnya lebih berkaitan dengan alasan orang pakai narkoba. Nah, kalau berdasarkan survei, berdasarkan data dari kita, orang pertama kali pakai narkoba itu sebenarnya faktor yang paling banyak itu 2 teratas tuh antara ingin mencoba dan ajakan atau bujukan dari teman gitu. Jadi seperti yang tadi juga disampaikan, jadi pertemanan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk menyalahgunakan
narkoba gitu. Jadi makanya kenapa kok kampus dan apa sih faktor-faktornya yang menyebabkan kampus bisa jadi tempat pemakaian atau penyalahgunaan narkoba. Nah kalau faktanya mungkin sekarang ini makanya nggak lagi di kampus ya, tapi mungkin di kos-kosan atau di kontrakan gitu. Tapi misalnya dengan teman kampus, karena faktor pertemanan ini sangat dominan dalam seseorang itu menyalahgunakan narkoba gitu. Oke, berarti memang lingkungan itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Khususnya ya teman-teman sebaya gitu ya, teman-teman kampus dan sekolah gitu. Nah, kalau tadi sudah ngomongin soal mungkin tempat ya, terkait dengan tempat. Nah, sekarang kan udah zamannya media sosial nih ya. Media sosial itu kan juga sebenarnya rawan disalahgunakan juga nih kalau kita tidak bijak gitu. Nah, kira-kira seberapa besar pengaruh media sosial ini terhadap penyebaran narkoba maupun normalisasi narkoba di kalangan anak muda ini seperti apa, Bu? Jadi kalau kita ngomongin sosial media, sekarang itu memang banyak, sebenarnya bukan sosial media secara spesifik ya, tapi yang perlu Sobat Untidar garis bawahi itu tren dalam pergaulan. Jadi contohnya ya, ini contoh doang nih. Iya, nggak apa-apa. Ini beneran kejadian, soalnya baru aja kan, saya kan mampir nih di salah satu tempat makan yang di situ banyak banget mahasiswa. Accidentally, apa itu bahasanya? Secara tidak sengaja, samping saya itu kan teman-teman ada cewek ada cowok barengan gitu. Di depan mereka ada vape, terus itu laki-laki dan perempuan anyway. Jadi kalau Sobat Untidar sekarang masih nyoba vape, mending berhenti dulu asli ya, daripada itu tuh mulanya tuh dari vape terus nanti makin naik dosisnya kayak gitu ya. Nah, overheard bahasa kita adalah nggak sengaja nguping nih, nggak sengaja dengar ya. Overheard kan gitu ya. Iya benar-benar. Nah, dia nih cewek cowok, tapi dia talk something yang menurut saya kalau mungkin di generasi saya, karena generasi saya adalah milenial, hal itu tidak akan pernah saya ucapkan di sebuah warung makan. Pokoknya mereka lagi ngomongin pacaran nih, ya ngomongin pacaran, terus ya udahlah daripada pacaran, mending ngerokok sama ya udah tanpa status aja. Yang penting kita bisa melakukan sesuatu hubungan yang lebih dari pacaran gitu. Itu dengan bahasa Jawa ya. Dengan bahasa Jawa ada istilahnya, tapi tidak mungkin saya sebutkan di sini. Tapi itu sangat vulgar. Jadi itu kan tren ya. Oh berarti kalau saya nggak ngikutin tren ini, itu nanti saya nggak diterima dong sama society. Oh kalau saya nggak ikut tren ini berarti nanti saya nggak oke dong dalam gaul gitu ya? Ya kan? Begitu. Nah itu baru tren itu memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk sosial media. Contoh ya, kita itu kan coba nanti teman-teman bikin juga, jadi rutinitas kita tuh kalau bangun tidur pasti lihat HP, megang HP gitu. Saya rasa mungkin kebanyakan orang akan melakukan itu, padahal sesederhana gerakan kita buka HP itulah yang memicu brain rot. Ya, itu kita baru ngomongin brain rot, belum ngomongin sosial media yang berpengaruh terhadap perilaku. Iya. Nah, oh ya, yang dibuka ternyata orang ini kalau zaman sekarang ini nge-vape dengan digantungin nih. Ya. Oh sekarang ini trennya kalau orang pakai iPhone misal, kita sebut merek, dia harus flipping the phone, dia harus ngebalikin biar kelihatan so people will know ya kan, dia pakai iPhone. Nah sekarang juga kayak gitu. Jadi tadi di warung makan itu di meja makannya adalah depannya semua vape. Ada satu cewek yang ngegantungin vape itu gitu. Jadi menurut saya teman-teman, kita itu kan memilih sesuatu ya setiap hari. Kita mau makan apa, kita mau kemana, termasuk kita akan mengonsumsi apa dari sosial media. Jadi bijaklah bersosial media. Apakah dia mempengaruhi seseorang untuk berperilaku? Iya. Ya kenapa? Karena kalau teori psikologi ini ada classical conditioning. Kan kita, oh ya warna putih itu ada, contoh ayam dikasih mangkok ya, mangkok. Kalau dia ngasih mangkok, oh berarti saya mau makan. Iya.
setiap kali dia lihat mangkok, oh itu waktunya saya makan. Iya. Manusia juga kayak gitu. Oh setiap hari saya ngelihatnya di media sosial begini, ya berarti saya harus kayak gitu. Itu akhirnya menjadi di alam bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu sesuai yang sosial media Perlihatkan gitu ya? perlihatkan Iya. dan normanya begitu. Jadi kalau bertanya itu ya iya. Memang sangat berpengaruh itu ya. Sebenarnya tergantung pribadi sendiri ya Bu ini. Tergantung kan HP kita itu kan ngikutin Apa yang kita cari gitu kan ya? algoritmanya Iya, kan benar. ngikutin apa yang you are what Iya. you looking for, ya nggak sih? Kamu adalah apa yang kamu cari, Iya, betul. kamu adalah apa yang kamu pikirkan kan. Bahkan kita baru ngomong kayak gini aja dia udah ngerekam, ya kan. Jadi ya teman-teman harus bijak dalam mencerna informasi. Tidak semua informasi itu benar, ada hoaxnya juga. Kalau teman-teman masih mahasiswa, informasi yang didapat dari internet tolong cross check lagi, baca jurnal kalau perlu. Aku rasa anak-anak Kayaknya sekarang malas jarang deh ya sih, Bu kalau jarang misal sih baca jurnal. Iya benar. Kalau Lebih baca suka- gosip di sosial media kayaknya Iya. malah kayak kameramen kita kayaknya gitu. Iya kan lebih sering mengerjakan tugas lewat AI, iya. daripada membaca jurnal. Kalau zaman dulu mana bisa? Iya. Belum zamannya ya Bu. Ya iya sih. Oke gitu. Berarti Nambahin sedikit ya. Oke. Jadi apa sih yang ditawarin sama narkoba ini? Sebenarnya yang ditawarin sama narkoba ini adalah rasa happy yang bisa didapat secara instan. Nah, kalau disangkut pautkan dengan sosial media tadi, biasanya kan kalau kita di sosial media kita berteman dengan banyak orang gitu ya, Iya. maupun baik itu teman kita sendiri ataupun misalnya influencer atau artis yang mungkin nggak kita kenal. Dari semua postingan-postingan yang ada itu kan jarang ya orang posting tentang kesedihannya. Biasanya kan Betul. orang itu posting tentang kebahagiaan Iya, yang dia senang-senangnya punya gitu gitu ya. Atau tentang pokoknya segala sesuatu yang membuat orang itu bahagia gitu. Baik mungkin makanan yang dia makan, atau tempat yang dia kunjungi, atau pencapaian yang dia miliki gitu ya. Nah kadang sadar atau nggak sadar kita itu suka comparing hidup kita sama orang lain melalui sosial media gitu. Misalnya, oh dia kok udah jalan-jalan ke Bali, ke Singapura, ke luar negeri, sedangkan aku masih di Magelang aja nih, nggak kemana-mana gitu ya. Itu kan merenggut rasa bahagia kita ya. Dan kadang orang jadinya cari happiness-nya itu bukan lagi dengan cara yang positif gitu, tapi cara yang negatif, yaitu lari ke narkoba, di mana dia menawarkan kebahagiaan tapi dengan cara yang instan dan salah gitu. Jadi mungkin salah satu keterkaitan antara sosial media dan penyalahgunaan narkoba kita bisa lihat dari sisi yang itu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal narkoba ini, kalau kita lihat dari pecandu narkobanya itu apa ya? Ciri-cirinya itu seperti apa nih yang bisa dilihat? Itu tidak bisa dijadikan, biar tidak salah kaprah di masyarakat. Itu tidak bisa kita generalisir kayak, oh kamu ngantukan ya, misalnya matamu sayu terus you say that orang ini pakai narkoba Pecandu gitu. Nggak juga. Jadi untuk tahu apakah ada perubahan dalam perilaku, apakah ada dalam perubahan fisik, ada, tapi tergantung dengan jenis narkoba yang disalahgunakan. Misalnya contoh orang pakai sabu itu kan sifatnya doping, ya sifatnya itu dia Stimulan. atau bahasa awamnya ya dia doping, meningkatkan tenaga kita. Terus orang nih biasanya dia dalam kesehariannya biasa aja, terus tiba-tiba bersemangat, ngomongnya udah ngelantur ngalor ngidul gitu. Nggak tidur. Dia nggak tidur karena dia tenaganya mungkin dia ada sesuatu. Kita tetap berasumsi bahwa ada sesuatu, tidak boleh ngejudge dulu bahwa dia pakai narkoba. Bisa jadi dia memang orangnya begitu kan, kayak gitu. Tapi itu ya contoh. Terus kalau dia pakai ganja, karena ganja sifatnya halusinogen ya dia berhalusinasi. Contohnya kayak sebentar ya ada bisikan nih kayak gitu. Oh gitu. Tiba-tiba dia ngelihat Agna kayak
apa artis siapa sekarang yang lagi ngehits. Bisa gitu ternyata. Iya kan halusinasi Iya, kelihatan. iya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi biar teman-teman di luar sana juga nggak ngejudge. Dan harus ada alat ukur yang pasti gitu. Jadi kalau dulu kita ada COVID tuh, kita kan pakai antigen ya untuk memastikan seseorang itu terpapar virus COVID-19 atau enggak gitu kan. Kita nggak bisa langsung menghakimi, oh kamu kena COVID ya. Padahal kita nggak tahu hasil tes COVID-nya itu positif atau negatif. Nah, sama halnya juga dengan penyalahgunaan narkoba. Untuk tahu seseorang itu pakai atau enggak, ya harus ada alat ukur yang pasti. Nah, kalau kita saat ini makainya tuh namanya rapid test urin gitu ya. Tes urin tapi dengan alat yang bisa mendeteksi dalam waktu yang singkat, makanya disebut rapid test urin gitu. Nah, dari situ akan terlihat tuh seseorang positif narkoba atau enggak atau negatif. Itu pun harus ada keterangan yang kita gali lebih lagi. Jadi nggak hanya sekedar alat ukur aja. Bisa jadi mungkin dia positif karena dia sedang berada di dalam pengawasan dokter, sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu gitu. Jadi tidak semudah oh matamu merah, oh kamu tidur terus, ngantukan, atau kamu terlalu aktif terus kita langsung ngejudge gitu. Tapi yang jelas narkoba itu kan pengertiannya sendiri adalah zat alami ataupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bisa mengubah 3 hal: pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi simpelnya ya pasti akan ada perubahan dari cara berpikirnya, emosinya, kemudian perilakunya itu pasti ada yang berubah gitu. Jadi misalnya dari anak yang biasanya diam-diam aja nih di kelas gitu, tiba-tiba pas dia nonton sepak bola bersama gengnya, dia bisa melakukan tindakan anarkis gitu, agresif. Nah itu kita bisa mencurigai, oh jangan-jangan dia sedang dalam kendali narkoba gitu. Tapi itu pun kita nggak boleh menghakimi, kita harus memvonis orang itu pakai atau enggak ya berdasarkan tes itu gitu. Berarti nggak bisa langsung ngejudge ya. Ya. Oh kameramen kita ngantuan narkoba, nggak bisa dong ya. Sebenarnya kamu ada dendam apa sama kameramen? Biar ikut aja ini, ikut langsung gitu. Tadi yang jadi contoh dia terus loh. Iya. Atau Mbak Dea ini kayaknya matanya merah, nangis ternyata. Oke, berarti emang nggak bisa langsung asal judge gitu ya untuk penggunaan narkoba ini di dalam ciri-ciri orang. Tidak bisa. Gitu ya. Padahal ya kayaknya itu dampak dari sosial media juga nih Bu, karena saya beberapa kali lihat ada kayak ciri-ciri orang menggunakan narkoba, ngantuan, mata merah dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang komen tuh jadi kayak parno sendiri gitu, padahal belum tentu lah ya. Gitu. Oke, nah karena tadi udah dikode-kode juga nih sama Mbak Dea kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya terkait dengan dampak jangka panjangnya nih Bu, yang sering tidak disadari mahasiswa ketika mencoba narkoba itu seperti apa? Sebenarnya perilaku kecanduan itu bukan hanya narkoba, memang namanya kan kecanduan ya atau adiksi. Jadi yang ngebikin kita pengen lagi gitu. Yang perlu Sobat Untidar pahami bahwa kecanduan itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Apa bedanya sembuh dan pulih? Kalau pulih itu ada kemungkinan untuk kambuh kembali atau relapse ya. Jadi dampak jangka panjangnya banyak banget. Pertama kalau dari segi perilaku mereka ada perubahan beneran, karena sistem yang serang pertama kali itu adalah sistem saraf ya. Kalau teman-teman pakai sabu itu ada namanya sistem limbik atau sistem emosi. Padahal sistem emosi itu ngebedain emosi negatif dan emosi positif. Tapi karena udah rusak, dia adanya emosinya negatif terus, gampang marah, temperamen, tidak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk ya. Terus itu dampak secara fisik. Terus dampak sosialnya apa? Jadi narkoba ini ada namanya drugs related crime atau kejahatan yang terkait dengan narkotika. Teman-teman bisa nyolong, mencuri, membunuh, dan melakukan tindak kriminalitas lain hanya demi mendapatkan barang ini. Jadi kalau di kita ada istilahnya ciri narkoba itu untuk gampangnya adalah 4 O. Yang pertama adalah bengong karena sistem sarafnya udah kena. Yang kedua itu bohong. Ya, kenapa bohong? Karena
dia harus punya duit untuk pakai nih. Jadi ya udah ngomong aja deh sama keluarga atau orang yang ngasih duit biar bohong. Yang ketiga adalah bohong udah nggak bisa, nyolong. Nyolong, pas nyolong ke gap jadinya nodong. Makanya itu yang 4 ong ini adalah istilah lain dari drugs related crime. Tapi lebih dari itu, namanya kecanduan, mulai dari narkoba, pornografi, gadget, judi online, itu tidak bisa disembuhkan tapi bisa dipulihkan. Jadi daripada uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna, mending uangnya ditabung aja untuk sekolah lagi lah atau apapun gitu. Oke, berarti melalui 4 ong tadi ya? Ya. Kalau ciri-cirinya berarti? Ya, itu untuk ngegampanginnya. Iya, ngegampanginnya. Tapi kalau buat spesifik kita tidak boleh judging. Berarti saya baru tahu juga nih ada 4 ong itu buat ngegampanginnya. Iya. Oke, terus menurut Bu Sarah sama Bu Nur sendiri, cara paling efektif untuk membangun budaya anti narkoba khususnya di lingkungan kampus itu seperti apa, Bu? Bu Sarah mungkin? Budaya apa ya? Jadi kalau kita sih sebutnya kita harus membentengi diri kita dengan kita punya namanya ketahanan diri anti narkoba. Itu kemampuan kita untuk bisa menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Caranya gimana? Nah, kita tuh biasa merumuskan di 3 hal. Yang pertama, kita harus punya regulasi diri. Gimana kita bisa mengontrol atau mengatur diri kita gitu ya. Regulasi diri ini seperti apa? Salah satunya adalah dengan kita bisa mengenali emosi-emosi kita secara spesifik. Jadi emosi itu kan ada emosi negatif sama emosi yang positif ya. Nah, kalau kita bisa tahu nih kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kapan kita lagi kecewa, kapan kita lagi sedih, kapan kita lagi marah, diharapkan kita bisa mengelola emosi negatif itu dengan baik. Jangan sampai ketika emosi negatif itu datang, kita larinya sama narkoba. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya terjerat penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, mengelola emosi dengan baik itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau lagi kesel kita lari, maksudnya lari olahraga lari gitu ya, atau bukan lari dari masalah gitu ya, bukan lari dari masalah ya. Misalnya kita lagi bete atau sedih gitu ya, kita journaling misalnya. Kalau perhatiin kan misalnya ada ya beberapa teman-teman di sosial media kita tuh suka posting dia lagi marah-marah atau dia lagi sedih sama siapa gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah dia mencurahkan isi hatinya gitu di sosial media. Cuman kan tempatnya itu nggak tepat kan, tapi mencurahkannya itu bagus gitu. Nah, kita bisa dengan journaling itu tadi gitu. Atau kalau sekarang di gadget kita masing-masing ada aplikasi notes, kita bisa tuh tulis apa yang kita rasa di situ gitu. Terus yang kedua adalah kita harus punya sikap asertif. Asertif itu kita mampu mengkomunikasikan apa yang kita mau, apa yang kita rasa dengan kepada orang lain, tapi tanpa menolak, tanpa menyakiti hati orang lain gitu. Simpelnya kita tuh bisa bilang enggak. Oke, berani bilang enggak. Enggak enakan kan biasanya kita orang enggak enakan gitu ya. Apalagi orang Magelang nih. Suka enggak enakan sama orang lain. Susah banget bilang enggak. Padahal tidak mengiyakan segala sesuatu itu juga bukan berarti itu bagus gitu ya. Karena banyak anak-anak di luar sana yang akhirnya pakai narkoba karena dia nggak bisa menolak ajakan dari temannya. Misalnya satu circle dia ngerokok semua atau minum alkohol semua atau narkobaan semua. Kemudian untuk bisa masuk circle-nya, untuk bisa diterima, dia harus sama dengan temannya. Sebenarnya kan dia bisa tolak itu. Dan yang ketiga, kita diajak untuk bisa mengenal diri kita lebih baik gitu. Dan bisa memandang diri kita lebih baik. Karena banyak juga anak-anak di luar sana yang nggak bisa memandang dirinya itu baik, sehingga dia nggak bisa sayang sama dirinya sendiri. Kalau nggak sayang sama dirinya sendiri, dia rusak kan dirinya dengan rokok, dengan alkohol, dengan narkoba gitu. Jadi mungkin teman-teman di kampus bisa belajar 3 hal ini yang kelihatannya sepele, tapi nggak gampang-gampang banget untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau nambahin, boleh. Sobat Untidat cukup ingat 3 hal, ya 3B namanya. Berani tolak, berani rehab, berani lapor.
selain 3 hal yang disebutkan sama Bu Saras tadi, 3B ini biar gampang deh, berani tolak, berani rehab, berani lapor. Berani tolak tuh ya nolak sesuatu yang negatif termasuk narkoba. Berani rehab kalau temennya udah kena narkoba, silahkan lapor ke BNN atau juga yang deket nih tetangga RSJ. Wah, RSJ kepleset nih. tempat untuk rehabilitasi. Iya. Terakhir adalah berani lapor. Kalau misalnya kameramen kita ya kan, dia pengedar, laporin. Jangan takut. Kita dilindungi oleh LPSK. Apa LPSK Mbak? Apa kameramen? Ayo. Lembaga. Tanya L-nya. Lembaga penjamin saksi dan korban. Jadi jangan takut. 3B ya. Apa? Berani tolak, berani rehab, berani lapor. Nah, itu. Oke, luar biasa. Nah, karena ini waktunya kayaknya udah selesai, dari tadi kode-kode terus nih ya, Bu, padahal lagi seru. Nah, kayaknya mungkin cukup sekian aja. Terima kasih banyak kepada Bu Saras dan juga Bu Nur yang sudah bersedia hadir dan juga memberikan insight yang baru nih untuk kita terkait dengan bahaya narkoba di lingkungan remaja, khususnya di kampus juga. Semoga informasi-informasi barusan itu bermanfaat untuk Sobat Untidar maupun untuk Sobat Mas Gilang ya. Oke, gitu. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Aknanur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Sarang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.